Kehidupan bernafaskan Islam di Tanah Samawa atau Tanah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menjadi bagian yang telah melekat sejak ratusan tahun lalu. Islam adalah jiwa dan roh bagi siapapun yang hidup dan menetap di bumi Sabalong Samalewa. Termasuk warga desa Tepal, orang asli Sumbawa yang mendiami wilayah pegunungan Batu Lanteh. Islam pertama kali hadir di Tanah Samawa pada abad ke-16, dibawa secara bertahap oleh sejumlah ulama dari Jawa dan Sulawesi. Nuansa kedamaian dan keindahan yang disampaikan seiring dengan penyebaran ajaran Islam membuat penduduk Samawa atau yang dikenal dengan sebutan Tau Samawa menerimanya dengan tangan terbuka. Ada lawas Sumbawa yang betul-betul lawas itu, saya tidak tahu siapa yang menciptakan lawas itu ya. Klik tahu barang kayu, lamento senyamanati, benansi sanak perana. Artinya siapapun dia itu, yang penting bisa menyenangkan, menggembirakan hati penduduk. Itulah keluarga kita, itulah sahabat kita, itulah teman kita. Sesuai dengan Islam kan, Islam itu salam sejahtera. Selamat. Seperti banyak wilayah lain di Indonesia, jauh sebelum Islam masuk, kerajaan Hindu telah berkuasa di Tanah Samawa. Sebelum Islam masih Hindu ya, utusan dari Sumba pernah pergi ke Jawa. Maksudnya itu pada tahun-tahun 16-an ya gitu, pergi belajar bagaimana caranya kita mengolah daerah itu, mengolah kita punya daerah otonomi kita itu. Mereka pergi ke sana dibekali dengan 4 buku dari sana. Mereka pakai itu buku-buku itu untuk menyusun tata cara pemerintahan di sini. Hingga detik-detik terakhir masuknya Islam di Tanah Samawa, ajaran Hindu yang dibawa dari tanah Jawa ketika itu masih dipergunakan. Namun setelah ajaran Islam diterima dengan utuh, perlahan mulai menggantikan ajaran yang sebelumnya ada. Bahkan bentuk kerajaan pun diubah menjadi kesultanan. Hindu dulu ya. Habis itu kalau saya tidak salah, Islam itu masuk pada tahun-tahun 16-an gitu ya. Ada yang katanya dari Gresik, ada yang dari Makassar, tapi yang saya tahu itu berbaur. Tapi yang dari Makassar itu yang betul-betul, karena apa? Disesuaikan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan kesultanan itu. Sejak saat itu seluruh aspek kehidupan dalam wilayah Kesultanan Sumbawa didasarkan pada syariat Islam. Sebuah tatanan yang mencakup istana kesultanan hingga masyarakat Sumbawa pada umumnya. Masa-masa kejayaan Islam itu masih terekam dengan baik dalam ingatan Daeng Nindo Rahayu, putri Sultan Sumbawa terakhir dari dinasti Amasa, yaitu Sultan Muhammad Kaharudin III. Anak-anak itu dari mulai umur 1 tahun, umur sampai dengan balita itu memang mereka belum bisa disuruh ngaji atau apa, tapi sudah dididik secara agama gitu. Bagaimana caranya, saya katakan gitu, umpamanya ketemu orang gitu, tamu siapa saja, assalamualaikum ya. Biarpun kita tuh dididik secara di istana, tapi siapa aja yang datang kita salaman, kita kalau yang lebih tua cium tangan gitu. Kemudian tidur itu kita didengung-dengung kan, didinak bobok kan dengan lagu-lagu itulah, lagu-lagu Islam gitu, zikir-zikir gitu loh. Pendidikan agama pun menjadi keharusan bagi setiap anak yang lahir dan besar di Sumbawa. Tak terkecuali anak-anak dalam lingkungan istana. Mulai kita 5 tahun gitu ya, istilahnya TK, mulailah kita diajar-ajar, lihat-lihat itu, diajar-ajar cerita-cerita,
sambil dipangku-pangku oleh guru, istilahnya guru ngaji ya, dicerita-ceritain. Umur 6 tahun kita masuk sekolah, mulailah kita diiringi dengan sambilan dengan mengaji sekaligus gitu. Walaupun mengaji dulu belum ada Iqra. Guru mengaji khusus didatangkan ke istana untuk memberikan pelajaran agama bagi anak-anak Sultan pertama, terutama pelajaran membaca Al-Quran. Kegiatan belajar mengajar ilmu agama tersebut biasanya dilakukan 3 kali dalam sehari, mulai pagi hingga malam hari. Istilahnya sini, saya tidak pernah ngaji di tempat mengaji. Saya guru ngaji yang datang di istana. Kalau saya ya dengan adik saya tuh banyak lagi saudara-saudara, anak-anaknya apa itu, anak-anak penggawa-penggawa yang tinggal di situ tuh ikut juga ngaji. Waktu ngaji ya ngaji sama-sama, waktu sekolah ya kita sekolah gitu sama. Kuatnya nuansa Islam di tanah Samawa menyentuh hampir seluruh penduduk Sumbawa, mulai dari pesisir hingga warga yang telah ratusan tahun tinggal di atas punggung pegunungan. Masyarakat yang tinggal di gunung-gunung merupakan kelompok masyarakat Sumbawa yang paling tua dan lebih lama menetap di Sumbawa. Karenanya, mereka disebut sebagai penduduk asli Sumbawa. Para penduduk asli ini mendiami area pegunungan seperti di Ropang, Lunyuk, dan Batu Lanteh. Keberadaan mereka telah terdesak ke wilayah pegunungan akibat masuknya penduduk baru yang membanjiri pantai sebelah utara Sumbawa. Penyiar-penyiar Islam juga sempat ke sana, sehingga mereka juga tidak pernah terjadi suatu perbenturan dengan penduduk. Jadi di sana itu barangkali bolehlah dikatakan kalau di Lombok itu Bayan ya, orang Bayan, penduduk aslinya. Jadi penduduk asli Sumbawa itu ya itulah dia. Semangkali disangka terjadi kekerasan lalu menyingkir ke sana. Mereka enggak. Jadi mungkin Tepal, Pusu, Punik dan lain sebagainya itu saya kira mungkin kita katakanlah dia adalah penduduk asli Sumbawa. Kesunyian hutan seleleng di kaki gunung Batu Lanteh tiba-tiba terusik oleh deru mesin mobil jeep. Kondisi jalan yang berbukit-bukit di atas tanah berlumpur membuat akses ke desa Tepal yang terletak di puncak pegunungan Batu hanya dapat ditembus oleh jenis kendaraan tertentu. Dahulu desa Tepal hanya dapat dicapai dengan perjalanan kaki atau menunggang kuda. Bahkan utusan Sultan Sumbawa pun membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke desa tertua di Sumbawa itu. Kalau pergi ke Tepal dulu tuh berbulan-bulan, bukan bisa ditempuh dalam jarak 1 minggu atau 1, 2, 3 hari, berbulan-bulan. Sampai dengan masih zaman ayah saya memegang kerajaan Sumbawa itu, kalau pergi turni beliau ke Tepal sana ada spesial kudanya beliau. Beliau punya kuda itu sampai si Tikus nama kudanya beliau tuh. Nunggu di ledang Ropang situ. Dari ledang itu mulai menuju ke Lunyuk gitu loh. Itu sampai 2 bulan, 3 bulan. Gitu. Perginya turninya ayah saya itu dengan segala aparat pemerintahannya, yaitu dengan obsekternya sekarang PU. Misalnya dokter hewannya, dokter manusianya, ini pergi semua naik kuda itu. Jarak desa Tepal dari Sumbawa Barat sebenarnya tidak terlalu jauh,
hanya sekitar 64 km. Namun karena kondisi jalan yang sulit dan harus melewati hutan di punggung pegunungan, maka perlu waktu 6 jam lebih untuk sampai ke desa Tepal. Akses menuju desa Tepal semakin sulit ketika memasuki musim penghujan mulai bulan November hingga Januari. Akibatnya banyak warga Tepal yang terisolasi karena tak banyak pengemudi angkutan jeep yang mau mengoperasikan kendaraan mereka. Setelah melewati 2 dusun, yakni Dusun Punik dan Dusun Pusu, barulah terlihat desa Tepal yang terletak di puncak Gunung Batu Lanteh. Memasuki desa Tepal, nuansa tradisional masih sangat kental terasa. Deretan rumah kayu dengan bentuk khas rumah panggung mengukuhkan kesan tradisional yang melekat di desa ini. Penduduknya pun masih memegang teguh adat dan tradisi yang diturunkan oleh para pendiri desa Tepal sejak ratusan tahun silam. Nama Tepal berasal dari kata kepal yang artinya menggenggam. Maknanya segala sesuatu yang ada di desa Tepal berada di dalam genggaman adat. Jadi penduduk di sini sampai saat ini masih kebiasaan dulu, adat-adat nenek moyang dulu itu di sini masih kental, masih berlaku. Yang walaupun modern itu sudah masuk, tetapi kebudayaan daripada masyarakat kami di sini tetap kami pertahankan. Setiap laki-laki di desa Tepal wajib mengenakan sarung dan kopiah sebagai pakaian sehari-hari ketika tidak pergi ke ladang. Sementara kaum perempuannya wajib mengenakan kerudung atau penutup kepala saat keluar rumah. Contohnya saja, kalau saya ini memakai peci, memakai sarung, karena beginilah adat kebudayaan kami di sini. Kemudian yang perempuan itu memakai kain atau memakai yang namanya perjong. Ya, itu merupakan adat kami di sini. Tidak ada yang tahu pasti dari mana sebenarnya orang asli Tepal dan sejak kapan mereka menetap di puncak Gunung Batu Lanteh. Warga desa Tepal pun tidak tahu asal-usul nenek moyang mereka. Namun satu hal yang mereka yakini, masyarakat Tepal sudah ada di tanah Sumbawa jauh sebelum kedatangan orang-orang Sumbawa yang ada saat ini. Ya, ceritanya waktu dulu pada zaman dulu lah, bahwa masyarakat Sumbawa ini yang aslinya itu di Tepal. Itu menurut sejarah daripada Sumbawa, tanah Sumbawa. Karena waktu dulu bahwa Sumbawa itu belum ada. Mungkin sekitar tahun berapa lah, saya tidak bisa gambarkan secara historis atau sejarah bagaimana Tepal ini bisa dikatakan penduduk asli. Lebih dari itu, masyarakat Tepal diperkirakan telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Hal ini dilihat dari ketaatan dan kepatuhan masyarakatnya dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut sejarahnya, Tepal ini sebelum Islam masuk, dia sudah ada, sudah berdiri, karena di mana pada saat itu ada orang tokoh agama lah, dikatakan seperti itu, dari Sumbawa ya.
yang diutus ke sini untuk mengajarkan Islam di sini itu sudah Islam duluan. Bahkan dari buku kuno itu orang Tepal itu sudah punya buku agama yang yang karangannya buat sendiri. Ada itu bukunya di Mekah itu ya, kayak buku Syekh Senudin Tepal kan. Sebuah buku tentang adat perkawinan di Desa Tepal terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan masyarakat Tepal merupakan penganut agama Islam yang fanatik. Mereka menyingkir ke daerah pegunungan karena tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda yang masuk ke Sumbawa sekitar abad ke-16. Ketaatan masyarakat Tepal dalam menjalankan syariat Islam sudah dikenal sejak zaman Kesultanan. Ketika itu, jika ada permasalahan terkait dengan hukum Islam, maka Sultan akan mengutus para pembantunya untuk meminta petunjuk atau fatwa dari ulama yang tinggal di Tepal. Saat ini jumlah penduduk Tepal mencapai 1.188 jiwa yang terdiri dari 274 kepala keluarga. Mereka mendiami wilayah seluas 8.137 km persegi yang terbagi dalam 3 dusun, yaitu Dusun Tepal, Dusun Riu, dan Dusun Pusu. Konon masyarakat Tepal ini berasal dari satu keturunan sebuah keluarga yang terpencar di hutan sekitar Batu Lante. Karena awalnya sedikit kan, si ini kawin dengan si ini, akhirnya tetap keluarga. Jadi bahasa Tepalnya tidak ada orang Tepal yang bersumpu pitu gitu. Sumpu pitu itu dalam arti hubungan keluarga yang terlalu jauh kan. Ada sepupu 1, sepupu 2, sepupu 3 kan, itu sudah yang paling jauh. Memutar di antara itu sudah. Sejak agama Islam pertama kali dianut oleh masyarakat Tepal ratusan tahun lalu, seluruh aspek kehidupan di desa ini selalu bercirikan Islam. Sampai hari ini, kehidupan yang Islami itu tidak pernah luntur tergilas zaman. Salah satu budaya Islam yang masih terjaga dengan baik adalah ratib, musik tradisional masyarakat Tepal. Ratib itu seperti syair lah gitu, cuma diiringi dengan rebana gitu. Kemudian memakai kebiasaan adat di sini, yang memakai tobo yang di sini itu waktu pengantin itu. Itu mengumandangkan waktu pengantin itu pada saat duduk adat itu. Jadi diiringi dengan pemukulan rebana dan ratib itu. Syair puji-pujian kepada Allah yang Maha Pencipta dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW pun berkumandang diiringi alunan rebana. Syair-syair ini diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur masyarakat Tepal. Sudah lama bahwa syair itu sejak Tepal ini mulai berdiri, terus kebudayaan Islam itu sudah dimulai pada saat itu, ya. Sudah dimulai.
Ya ada kesenian seperti ratip, sakeco merupakan ini merupakan kebudayaan Tepal. Kemudian waktu kita ratip begini sudah kita memakai songkok, Jadi waktu adat ini tidak bisa kita pakai celana panjang. Tak hanya budaya, nuansa Islam juga kental terasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan adat istiadat di Tepal pun disesuaikan dengan ajaran dalam Islam. Bahwa adat dan agama itu kita erat sekali kaitannya, di mana ketika ada kegiatan adat yang tidak sesuai atau yang mengganggu kegiatan keagamaan, kita selaraskan sedikit, kita poles sedikit supaya dia punya penyatuan. Hampir seluruh aspek kehidupan di Tepal, mulai dari perkebunan hingga mendirikan rumah, diatur oleh adat. Desa Tepal disebut juga sebagai desa adatnya orang Sumbawa. Seluruh masyarakat desa Tepal wajib mematuhi aturan adat yang ditetapkan oleh seorang kepala dusun selaku pemangku adat. Setiap pelanggaran dikenakan sanksi yang bersifat moral. Misalnya dalam urusan